Setelah bergerak agresif di bursa transfer musim panas 2026, Como pun kembali membuat kejutan. Kali ini, klub yang dilatih oleh Cesc Fabregas tersebut dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan Borussia Dortmund untuk mendatangkan bek kanan asal Brazil bernama Yan Koto. Bukan transfer permanen, melainkan sebuah kesepakatan peminjaman yang bisa berubah menjadi transfer permanen. Menurut laporan Fabrizio Romano pada tanggal 5 Agustus tahun 2026, Como dan Borussia Dortmund telah mencapai kesepakatan untuk peminjaman Yan Koto. Como disebut akan membayar biaya pinjaman sebesar 2 juta euro dengan opsi pembelian permanen senilai sekitar 20 juta euro. Sejumlah laporan terbaru juga menyebutkan bahwa sang pemain dijadwalkan menjalani tes medis sebelum merampungkan kepindahannya ke Italia. Jika semuanya berjalan lancar, pemain berusia 24 tahun itu pun akan menjadi tambahan penting untuk sektor kanannya Como. Namun, mengapa Fabregas begitu tertarik kepada Yan Koto? Mengapa Dortmund bersedia melepas pemain yang baru mereka permanenkan? Dan yang paling menarik, apakah Serie A akan menjadi tempat di mana Yan Koto akhirnya menunjukkan potensi terbaiknya? Karena di balik transfer ini, terdapat cerita tentang seorang pemain muda asal Brazil yang pernah ditempa di Manchester City, berkembang pesat bersama Girona, kemudian pindah ke Borussia Dortmund. Tetapi justru sekarang, ia berpotensi menemukan panggung terbarunya di Italia. Sebuah panggungnya mungkin membuat karirnya pun kembali bergerak ke arah yang lebih tinggi. Sebelum kita membahas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe ke Soccerverse Reborn, aktifkan lonceng notifikasinya, dan dukung terus channel ini untuk mendapatkan berita transfer terbaru, perkembangan pemain, wonderkid, serta analisis sepak bola dunia. Karena di Soccerverse Reborn, kita tidak hanya mengikuti siapa yang pindah klub, tetapi juga mencoba untuk memahami mengapa sebuah transfer terjadi dan apa dampaknya bagi masa depan sang pemain. Dan kali ini kita pun akan membahas Yan Koto. Ada alasan mengapa transfer Yan Koto ke Como terasa menarik. Ini bukan sekedar kepindahan seorang bek kanan dari Bundesliga menuju Serie A. Yan Koto merupakan pemain yang sejak usia muda sudah dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan dari Brazil. Yan Koto sendiri lahir pada tanggal 3 Juni tahun 2002. Koto tumbuh dalam sistem sepak bola Brazil sebelum mendapatkan kesempatan besar ketika Manchester City merekrutnya pada tahun 2020. Ia pun kemudian menjalani beberapa masa peminjaman untuk mendapatkan pengalaman bermain di Eropa. Salah satu fase terpenting dalam perkembangannya terjadi ketika ia bermain bersama Girona di Spanyol. Di sanalah karakter Koto pun sebagai bek kanan modern semakin terlihat. Ia bukan tipe pemain yang hanya bertugas menjaga sisi pertahanan. Koto memiliki keberanian untuk naik membantu serangan, membawa bola ke area lawan, dan menciptakan peluang dari sisi lapangan. Karakter tersebut kemudian membawanya ke Borussia Dortmund. Pada tahun 2024, Dortmund mendatangkan Koto dengan status pinjaman dari Manchester City sebelum kemudian mempermanenkannya. Namun, perjalanan di Jerman tidak sepenuhnya berjalan mulus. Koto harus menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat utama. Data dari Fotmob pun menunjukkan bahwa pada Bundesliga musim 2025-2026, Koto tampil dalam 19 pertandingan dengan 11 diantaranya sebagai starter. Ia pun mencatatkan 993 menit bermain, mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist dengan rating rata-rata di atas 7,9. Angka tersebut menunjukkan sesuatu yang menarik. Koto tetap produktif ketika mendapatkan kesempatan bermain, tetapi menit bermainannya pun tidak sebanyak yang mungkin ia harapkan. Persaingan di posisi bek kanan Dortmund pun menjadi salah satu faktor yang membuat situasinya menjadi rumit. Laporan mengenai transfer tersebut juga menyebutkan bahwa Koto berada di belakang Julian Pearson dalam perebutan posisi utama, sementara kesempatan bermainnya di Bundesliga musim lalu relatif terbatas. Dan disinilah Como pun muncul.
Bagi Koto, tawaran dari Italia bisa menjadi lebih dari sekedar transfer biasa. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Sementara bagi Como, mereka mendapatkan pemain yang memiliki pengalaman bermain di beberapa kompetisi elit Eropa. Skema yang dipilihnya pun juga cukup menarik. Como tidak langsung mengeluarkan 20 juta euro untuk membeli Koto secara permanen. Mereka memilih untuk membayar sekitar 2 juta euro untuk satu musim peminjaman, dengan opsi membeli sang pemain sekitar 20 juta euro. Model seperti ini memberikan fleksibilitas bagi kedua pihak. Dortmund tetap memiliki kontrol atas masa depan dari Koto, sementara Como mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung apakah sang pemain benar-benar cocok dengan sistemnya Fabregas. Dan bagi Koto sendiri, Italia bisa menjadi kesempatan untuk memulai kembali, bukan karena ia gagal di Dortmund, tetapi karena terkadang seorang pemain hanya membutuhkan lingkungan yang tepat untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dan Como tampaknya percaya bahwa lingkungan tersebut bisa menjadi Serie A. Untuk memahami mengapa Como begitu tertarik kepada Yan Koto, kita pun harus melihat bukan hanya jumlah gol ataupun assist, tetapi juga bagaimana ia bermain. Koto adalah produk dari generasi baru bek sayap Brazil. Ia memiliki naluri menyerang yang sangat kuat. Ketika tim menguasai bola, ia pun mampu bergerak tinggi di sisi lapangan, memberikan lebar permainan, lalu masuk ke area yang lebih dalam ketika dibutuhkan. Kemampuan tersebut membuatnya tidak hanya berfungsi sebagai bek kanan konvensional. Dalam sistem modern, permainan seperti Koto pun dapat menjadi senjata tambahan ketika tim membangun serangan. Dan karakter tersebut sangat menarik bagi Cesc Fabregas. Fabregas sendiri dikenal sebagai pelatih yang menaruh perhatian besar pada penguasaan bola, struktur posisi, serta bagaimana sebuah tim menciptakan keunggulan di berbagai zona lapangan. Karena itu, memiliki bek kanan yang nyaman menguasai bola dan berani bergerak ke depan dapat memberikan variasi tambahan dalam sistem permainan. Dan jika Fabregas mampu memaksimalkan karakter tersebut, Koto bisa menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian di Serie A musim depan. Bahkan, ada alasan lain yang membuat transfer ini masuk akal, yakni usia. Koto baru berusia 24 tahun. Ia sudah memiliki pengalaman di Inggris, Spanyol, Jerman, dan level internasional bersama Brazil. Namun ia belum berada di titik akhir perkembangan karir. Dengan kata lain, Como tidak sedang mendatangkan pemain yang sudah mencapai puncak. Mereka mendatangkan pemain yang masih memiliki ruang untuk berkembang. Itulah yang membuat opsi pembelian sekitar 20 juta euro pun menjadi menarik. Jika Koto tampil luar biasa di Italia, Como memiliki kesempatan untuk mempermanenkannya. Dan jika performanya tidak sesuai ekspektasi, klub tidak harus langsung menanggung resiko transfer permanen sejak awal. Sementara bagi Fabregas, kehadiran Koto dapat memberikan variasi taktik baru. Ia bisa bermain sebagai bek kanan dalam 4 bek. Ia juga memiliki karakter yang memungkinkan dirinya beradaptasi dengan sistemnya menggunakan wingback. Bahkan dalam situasi tertentu, kemampuan teknisnya memungkinkan Koto bermain lebih tinggi sebagai pemain sayap kanan. Jadi, ketika Como mendatangkan Yan Koto, mereka sebenarnya tidak hanya mendapatkan seorang bek kanan. Mereka mendapatkan pemain yang dapat memberikan dimensi baru terhadap cara tim untuk menyerang. Dan itulah alasan mengapa transfer ini patut diperhatikan. Karena jika Koto menemukan konsistensinya di Italia, Como bisa mendapatkan jauh lebih banyak daripada sekedar pemain pinjaman. Sekarang, mari kita lihat transfer ini dari sudut pandang yang lebih luas. Bagi Borussia Dortmund, melepas Yan Koto dengan status pinjaman mungkin terlihat seperti sebuah keputusan yang mengejutkan. Apalagi, pemain asal Brazil tersebut masih memiliki kontrak jangka panjang bersama klub Jerman itu. Namun sepak bola modern tidak hanya berbicara mengenai kualitas individu. Ada juga persoalan menit bermain, struktur skuad, dan kebutuhan taktik. Ketika seorang pemain tidak mendapatkan kesempatan bermain secara konsisten, terkadang solusi terbaik adalah membiarkannya untuk pergi sementara. Laporan mengenai transfer ini pun menyebutkan bahwa Koto memang mengalami keterbatasan menit bermain di Dortmund pada musim lalu.
Ia pun hanya bermain 993 menit di Bundesliga menurut data FotMob. Karena itu, kepindahan ke Como bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak. Dortmund mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan pemainnya melalui lingkungan kompetitif lain. Como mendapatkan bek kanan dengan pengalaman level yang tinggi, dan Koto mendapatkan kesempatan untuk bermain lebih banyak. Ini yang membuat transfer tersebut menarik, sebab dalam perkembangan seorang pemain berusia 24 tahun, menit bermain sangatlah penting. Pemainnya tidak berkembang hanya dengan berlatih, mereka berkembang melalui pertandingan, melalui kesalahan, melalui tekanan, melalui keputusan yang harus dibuat dalam sepersekian detik. Dan Serie A pun dapat menjadi tempat yang sangat baik bagi Koto untuk mengembangkan aspek tersebut. Apalagi Italia memiliki reputasi sebagai liga yang sangat kuat dalam aspek taktik. Bagi bek kanan yang memiliki kemampuan menyerang seperti Koto, Serie A dapat menjadi sekolah sepak bola yang berbeda. Ia akan dituntut memahami kapan harus naik, kapan harus bertahan, kapan harus melakukan overlap, dan kapan harus menahan diri. Jika mampu beradaptasi, Koto bisa berkembang menjadi bek kanan yang jauh lebih lengkap. Sementara bagi Como, kehadiran Koto juga memperkuat kedalaman skuad. Mereka membutuhkan opsi tambahan di sektor kanan dan tidak ingin bergantung pada satu pemain saja sepanjang musim. Kehadiran pemain berusia 24 tahun seperti Koto memberikan kombinasi antara pengalaman dan usia yang produktif. Dan jangan lupakan satu detail penting. Kesepakatan ini bukan hanya tentang satu musim. Jika Como merasa Koto cocok dengan proyek mereka, opsi pembelian sekitar 20 juta euro pun memberikan kesempatan untuk menjadikannya pemain yang permanen. Laporan terbaru menyebutkan nilai opsi tersebut berada di sekitar angka 20 juta euro, sementara biaya peminjaman berada di kisaran 2 juta euro. Karena itu, transfer Yan Koto pun patut menjadi salah satu cerita yang kita ikuti sepanjang musim depan. Apakah ia akan langsung menjadi starter? Apakah Fabregas mampu memaksimalkan kemampuan menyerangnya? Dan apakah Como akhirnya akan mengaktifkan opsi pembelian senilai sekitar 20 juta euro? Semua jawabannya baru akan terlihat di atas lapangan. Tetapi satu hal sudah jelas, Yan Koto sedang menuju babak baru dalam karirnya. Dari Bundesliga menuju Serie A, dari Dortmund menuju Como, dan dari seorang pemain yang kesulitan mendapatkan menit bermain menjadi pemain yang memiliki kesempatan untuk kembali menunjukkan kepada dunia bahwa potensinya belum habis. Mungkin transfer ini hanya sebuah peminjaman, tetapi bagi Yan Koto, ini bisa menjadi awal dari kebangkitan karirnya. Pada akhirnya, kepindahan Yan Koto ke Como bukan sekedar tentang seorang bek kanan yang berganti klub. Ini adalah kesempatan baru, kesempatan bagi Koto untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten, menunjukkan kembali kualitasnya, dan membuktikan bahwa dirinya pun masih memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu bek kanan terbaik di Eropa. Sementara bagi Cesc Fabregas dan Como, kehadiran Koto pun memberikan sebuah senjata baru di sisi kanan, kecepatan, kemampuan membawa bola, kreativitas, serta pengalaman bermain di beberapa liga top Eropa pun bisa menjadi kombinasi yang sangat menarik untuk proyek Como musim depan. Namun tentu saja, semua itu pun masih harus dibuktikan di atas lapangan. Karena dalam sepak bola, nama besar dan statistik masa lalu tidak pernah menjadi jaminan. Yan Koto harus beradaptasi dengan Serie A. Ia harus memahami tuntutan taktik dari Fabregas. Dan yang paling penting, ia harus membuktikan bahwa keputusan Como untuk membayar biaya peminjaman dan menyiapkan opsi pembelian permanen adalah keputusan yang tepat. Jika berhasil, bukan tidak mungkin musim ini menjadi titik balik dalam karirnya. Dari Dortmund menuju Italia, dan mungkin akhirnya menemukan rumah baru di Como. Menarik untuk melihat bagaimana perjalanan Yan Koto bersama Ilariani nantinya. Apakah ia akan langsung menjadi pilihan utama Fabregas? Apakah performanya akan membuat Como mempermanenkannya? Atau justru Dortmund akan kembali memanggilnya setelah masa peminjaman berakhir? Jawabannya akan kita dapatkan sepanjang musim. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Yan Koto merupakan rekrutan yang tepat untuk Como? Dan apakah kalian yakin Fabregas bisa mengeluarkan potensi terbaik pemain Brazil ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ke Soccer Fresh Reborn. Aktifkan lonceng notifikasi dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita transfer terbaru, perkembangan pemain, wonderkid, kisah inspiratif, serta analisis sepak bola dari seluruh dunia.
Karena di Soccer First Reborn, kami tidak hanya membahas siapa yang pindah klub, tetapi juga membahas cerita, alasan, dan masa depan di balik setiap transfer. Saya pamit, sampai bertemu di video berikutnya yang hanya ada di Soccer First Reborn.